Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Methods of Interpersonal Skill Assessment, yaitu chapter 3 dari buku Handbook of Communication and Social Interaction Skills. Yang pertama ada jenis penilaian keterampilan interpersonal. Nah, pada bab ini kita akan membahas masalah yang terkait dengan penilaian interaksi sosial dan keterampilan komunikasi. Lalu, keterampilan interpersonal itu sebenarnya penting nggak sih? Nah, ada banyak bukti bahwa kompetensi dalam keterampilan interpersonal sangat penting untuk kesehatan psikologis, emosional, dan fisik. Tinjauan sebelumnya telah menyimpulkan bahwa kompetensi interpersonal secara empiris terkait dengan etiologi dan prognosis gangguan mental, kecemasan, stres, penyakit kardiovaskular, kesepian, keberhasilan akademis, kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, disforia, dan depresi. Beberapa temuan lain menunjukkan setidaknya peran tidak langsung atau mediasi dari keterampilan interpersonal. Misalnya, House-Landis dan Umberson pada tahun 1988 meringkas studi epidemiologi untuk menemukan efek yang konsisten dari integrasi sosial pada tingkat kematian. Banyak dari studi ini menemukan efek ini bahkan setelah mengontrol penggunaan narkoba, merokok, obesitas, dan praktik perawatan kesehatan. Indikasi lain dari dampak tidak langsung dari keterampilan interpersonal adalah keuntungan pernikahan. Data menunjukkan bahwa orang yang menikah dibandingkan dengan orang yang lajang atau bercerai memiliki tingkat bunuh diri yang lebih rendah, tingkat pemenjaraan, diagnosis psikiatris, dan tingkat kematian. Lalu, apa sih itu keterampilan? Nah, keterampilan ini adalah perilaku yang diarahkan ke tujuan atau perilaku yang berulang dengan sengaja. Nah, terus ada juga keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal ini merupakan perilaku untuk menangkap pandangan tertentu keterampilan. Lalu ada juga pendekatan secara konseptual. Ini untuk membantu memisahkan faktor motivasi dan pengetahuan dari faktor keterampilan dan untuk lebih jauh memisahkan faktor-faktor yang menyebabkan produksi perilaku kompetensi dan yang merupakan evaluasi kualitas perilaku yang dilakukan. Kemudian apa sih bedanya keterampilan dengan kemampuan? Kalau keterampilan itu merupakan manifestasi dari beberapa hal yang mendasari kemampuan, sedangkan kemampuan merupakan kapasitas untuk bertindak. Lalu bab selanjutnya adalah overview of the adapted behavioral assessment grid. Nah, di sini kita akan membahas metode. Metode itu dibagi menjadi 3, yaitu ada metode tidak langsung yang meliputi kuesioner proyektif, wawancara, kuesioner referensi diri, dan kuesioner referensi lainnya. Kemudian yang kedua ada metode wawancara. Ini mengacu pada pertanyaan yang disajikan secara verbal tentang interaksi sosial subjek. Metode wawancara ini biasanya digunakan ketika ada latar belakang atau informasi pribadi yang akan sulit diperoleh melalui observasi perilaku atau tanpa keakraban di individu subjek dengan rujukan. Yang ketiga adalah metode langsung, mendapatkan beberapa contoh perilaku yang berfungsi sebagai acuan untuk penilaian dan evaluasi lebih lanjut. Pemantauan diri adalah teknik yang digunakan dalam banyak terapi di mana seseorang diinstruksikan untuk membuat kode setiap kali dia terlibat dalam beberapa perilaku target. Yang selanjutnya adalah referensi penilaian. Penilaian keterampilan interaksi sosial harus mengacu pada beberapa aspek perilaku. Tetapi perilaku dapat dirujuk setidaknya dalam 3 domain yang dapat dibedakan menjadi motivasi, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian pengetahuan. Ada beberapa ukuran yang dikembangkan untuk menilai komponen keterampilan komunikasi dan interaksi sosial berbasis pengetahuan atau kognitif. Martin dan Rubin mengembangkan 12 ukuran untuk menilai, yaitu interaksi pemantauan diri, kompetensi komunikasi interpersonal, kekakuan, keengganan untuk berkomunikasi, komunikasi agresif,
ketegasan dan daya tanggap, fleksibilitas kognitif persahabatan, dan persepsi kemanjuran. Penilaian motivasi. Motivasi komunikasi yang positif dapat dikonseptualisasikan dalam berbagai cara, termasuk efikasi diri, pencarian sensasi, mengejar, dan menjauhkan, ekstroversi, dan banyak bicara, motif, keterlibatan komunikasi secara kompeten. Penilaian keterampilan referensi diri dan orang lain. Ada 5 skala untuk menilai keterampilan referensi diri dan orang lain. Yang pertama, skala fleksibilitas komunikasi, atau dalam bahasa Inggris disingkat dengan CFS. CFS dikembangkan oleh Martin dan Rubin, dan terdiri dari 14 skenario yang masing-masing menyajikan konteks di mana mengalami situasi yang baru, serta menemukan teman baru. Misalnya, kita pergi ke pesta di mana lebih dari 5 orang hadir. Kita bersenang-senang, tetapi menghabiskan sebagian besar malam berbicara dengan satu teman dekat daripada bertemu orang baru. Yang kedua adalah kuesioner fungsi komunikasi, atau disingkat dengan CFQ. CFQ dikembangkan dalam program penelitian yang meneliti sifat komunikasi yang berpusat pada orang. Hitam cenderung diberi kata-kata sebagai deskripsi referensi lain yang digeneralisasikan di seluruh episode dan latar. CFQ terdiri dari 8 subskala, mewakili fungsi penting yang dipenuhi melalui komunikasi, manajemen konflik, menghibur, dukungan ego, pengaturan, referensial percakapan, naratif, dan persuasif. Yang ketiga adalah adaptasi komunikatif atau CAS. CAS adalah salah satu langkah awal yang dirancang untuk mencakup beberapa komponen interaksi yang kompeten. CAS menilai 6 faktor dalam skala tipe Likert. Seperti ketenangan sosial, konfirmasi sosial, pengalaman, pengungkapan yang sesuai artikulasi dan akal. Skala peringkat keterampilan percakapan CSRS. CSRS dikembangkan untuk mengakomodasi tentang sifat kompetensi komunikasi. Item ini terdiri dari diskalakan pada 5 poin. Dari tidak memadai, cukup memadai, baik, hingga sangat baik. Akhirnya CSRS dirancang sebagai ukuran episodik, dan oleh karena itu tidak melayani tujuan peneliti yang ingin membuat tentang kompetensi sifat seseorang. Skala kompetensi komunikasi interpersonal ICSS mengambil pendekatan yang lebih induktif untuk memanfaatkan dimensi yang paling umum diidentifikasi oleh buku teks interpersonal utama dari bidang komunikasi. ICS memiliki daya tarik intuitif dari validaritas wajah yang kuat dan keterwakilan. Namun ada sedikit dasar untuk menyimpulkan bahwa suatu buku teks dalam suatu disiplin mencerminkan keterampilan yang diidentifikasi oleh literatur yang lebih ilmiah sebagai yang sebenarnya terkait dengan kompetensi. Selain itu, ada variasi yang signifikan dalam abstraksi item. Akhirnya, ukuran tersebut belum cukup dipelajari secara ekstensif untuk menentukan validitas konstruksinya. Kuesioner kompetensi interpersonal (ICQ). ICQ mempunyai 5 kompetensi domain, yaitu inisiasi, pengungkapan, pernyataan negatif, nasihat dan bimbingan, dan resolusi konflik. ICQ adalah salah satu dari sedikit ukuran yang dikembangkan untuk memanfaatkan kompetensi relasional. Dengan demikian, ini mewakili domain konteks dan keterampilan yang cukup sempit. Jadwal survei kinerja sosial SPSS. SPSS adalah ukuran skala Likert 100 item yang dimaksudkan untuk menilai positif. SPSS telah bertahan dalam pengujian yang lebih ketat daripada kebanyakan ukuran kompetensi. Keterbatasannya adalah panjang dan tidak terdiferensiasi. Inventaris skill sosial SSI. Terdapat 3 dimensi keterampilan terbentuk
Untuk ukuran referensi diri disposisional, yaitu pengiriman, penerimaan, dan pesan sosial. SSI telah menerima aplikasi ekstensif dan bekerja dengan baik. Ini memiliki struktur subskala yang jelas dan menunjukkan psikometri yang solid dan koefisien validitas. Penilaian keterampilan langsung, metode roleplay dan skenario. Metode bermain peran mewakili sejumlah teknik untuk memunculkan perilaku respons sampel dari subjek. Metode bermain peran adalah bukan instrumen penilaian teknis, namun begitu banyak terapi perilaku dan penilaian konseling memiliki jenis skala penilaian yang serupa dengan skenario permainan peran dan skenario permainan peran dibuat dengan hati-hati untuk memperoleh jenis keterampilan tertentu, misalnya ketegasan, heterososial, dan lain-lain. Bahwa metode bermain peran telah berkembang pesat dianggap sebagai bentuk penilaian. Perilaku yang ditimbulkan dari rangsangan permainan peran adalah selanjutnya diberi kode untuk terjadinya perilaku yang dianggap relevan dengan kompetensi, misalnya jumlah kontak mata, jumlah gerak tubuh, dan lain-lain. Atau dievaluasi dalam istilah kompetensi, misalnya tidak terampil-terampil, tidak menarik-menarik. Skenario yang dikembangkan untuk memperoleh perilaku respon seperti itu dikembangkan agar cukup relevan, realistis, representatif, dan menarik bagi responden. Tes interaksi sosial simulasi atau SSIT. SSIT terdiri dari 8 deskripsi situasi permainan peran. 8 situasi tersebut mewakili berbagai kompetensi pertemuan sosial yang bermasalah, ketidaksetujuan atau kritik, ketegasan atau visibilitas sosial, konfrontasi dan ekspresi kemarahan, konflik heteroseksual, kehangatan antar pribadi, konflik dengan atau penolakan oleh orang tua atau kerabat, kehilangan interpersonal, dan menerima pujian. Tes interaksi sosial. Salah satu masalah yang terus berlanjut dalam menilai kompetensi adalah bahwa keluaran perilaku jarang menjadi ukuran kompetensi, karena juga sedikit atau terlalu banyak dari hampir semua perilaku bisa jadi tidak kompeten. Trower, Bryan, dan Ergyle pada tahun 1978 mencoba untuk mengatasi hal ini dengan mengembangkan skala penilaian yang rumit yang mencakup deskripsi paralel tentang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Skala diterapkan untuk perilaku yang dirangsang secara in vivo. Ceritakan tentang diri Anda, tugas di mana konfederasi perilaku dimanipulasi. Penilaian komunikasi perkawinan. Ada banyak literatur tentang menilai keterampilan komunikasi dalam konteks perkawinan atau pasangan intim. Banyak dari ini ke sistem melibatkan penilaian atau pengkodean interaksi perkawinan. Interaksi ini umumnya mengelilingi tugas-tugas pemecahan masalah, tetapi bisa lebih dari itu, biasa dan atau positif dalam konteks sosial emosional. Beberapa contoh penilaian keterampilan interpersonal langsung dalam konteks pasangan termasuk peringkat dokter dewasa komunikasi, interaksi perkawinan sistem pengkodean, sistem penilaian interaksi pasangan, dan sistem pengodean pengaruh khusus. Penilaian sosiometri anak dan teman sebaya. Beberapa populasi tidak dipercaya untuk memberikan penilaian diri atas keterampilan sosial mereka karena sifat khusus mereka kemampuan untuk memandang dunia dengan cara normatif, misalnya orang dengan skizofrenia. Populasi lain dilibatkan dalam proses penilaian tetapi jarang dipercaya peran dalam penilaian tunggal. Salah satu populasi tersebut adalah anak-anak yang menganggap masalah popularitas di antara teman sebaya merupakan penanda yang sangat relevan dari kompetensi interpersonal, tetapi sebenarnya tidak mungkin secara valid diwakili oleh penilaian diri sendiri. Ada banyak literatur tentang keterampilan sosial dan interpersonal anak-anak. Penilaian alternatif. Ada pendekatan alternatif untuk penilaian yang tidak mudah dikategorikan oleh peserta penilaian perilaku. Misalnya, ada diskusi ekstensif tentang portofolio penilaian keterampilan komunikasi dalam konteks instruksional, dan pendekatan semacam itu memiliki relevansi dengan keterampilan interpersonal. Supaya terus mengembangkan program otomatis atau berbasis komputer untuk keterampilan sosial. Pada titik ini, upaya ini cenderung terlalu beragam dan baru lahir ulas di sini. Namun demikian, mereka juga menunjukkan bahwa masih ada cakrawala yang belum dijelajahi dalam penilaian keterampilan interpersonal. Isu utama dalam penilaian keterampilan interpersonal. Ulasan yang sangat selektif ini menggambarkan betapa beragam dan luasnya pilihan yang
ada untuk menilai keterampilan sosial. Dalam konteks begitu banyak pilihan, pertanyaan krusial muncul mengenai penilaian mana yang terbaik. Penilaian apapun untuk diberikan proyek sangat bergantung pada bagaimana seseorang menjawab 6 pertanyaan kunci, yaitu dibahas di sini di bawah rubrik abstrak tentang apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. What? Apa? Domain kompetensi yang akan dinilai. Pertanyaan dasar ini secara mengejutkan menerima sedikit pertimbangan rinci dalam penilaian proyek. Spitzberg dan Kupak tahun 1989, Spitzberg 1994b mengidentifikasi lebih dari 100 faktor label yang diturunkan secara analitis dari keterampilan atau dimensi yang dikaitkan dengan interpersonal kompetensi atau keterampilan. Apakah kompetensi interpersonal terdiri dari assertiveness, self-disclosure, inisiasi heterososial, ketenangan, orientasi lain, empati, role taking, sensitivitas, listening, attentiveness, articulation, wit, responsiveness, kreatif, kemampuan beradaptasi, kontrol, ekspresi, kejelasan, pemahaman, atau kombinasi lain dari perilaku sosial. Selain itu, bahkan keterampilan ini sangat bervariasi keterampilan molekuler yang terdiri dari mereka. Sekarang kita akan membahas tentang why atau mengapa. Apa hubungan asesmen dengan hasil sosial yang valid? Pertanyaan terakhir untuk proyek penilaian adalah, penilaian untuk apa? Mengapa orang sedang dinilai sejak awal? Dan kegunaan apa yang dapat dibuat dari penilaian tersebut? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak sejelas kelihatannya. Dalam pendidikan dan konteks klinis, asumsi umumnya adalah bahwa penilaian sedang dilakukan untuk memandu peluang remediasi dan pengayaan bagi mereka yang dinilai. Tapi, dalam konteks pendidikan, penilaian juga dapat digunakan untuk akuntabilitas, seperti dalam evaluasi atau penelitian tindakan. When atau kapan? Akankah penilaian menjadi disposisi atau episodik? Apakah kompetensi merupakan suatu negara atau sifat? Apakah keterampilan interpersonal adalah sesuatu yang nyata melintasi waktu dan konteks? Atau apakah keterampilan secara kontekstual spesifik dan unik untuk diberikan episode interaksi? Secara umum, dianggap aksiomatik bahwa kompetensi adalah kontekstual. Namun, salah satu tujuan paling umum penilaian adalah untuk menghasilkan perkiraan diagnostik dari kemampuan seseorang di seluruh konteks teks. Sebaliknya, jika kompetensi atau keterampilan seluruhnya bersifat episodik, maka penilaian apapun dapat dianggap valid hanya dalam konteks itu sendiri. Sekarang kita akan masuk pada bagian where atau di mana. Akankah keterampilan dan kompetensi dibingkai dalam konteks tertentu? Asumsi aksiomatik bahwa kompetensi bersifat kontekstual mengacu pada waktu dan tempat. Ini adalah masalah yang terkait tapi berbeda. Konteks dapat dikonseptualisasikan bersama dimensi atau tipologi, budaya, kronemik, relasional, situasional, atau fungsional. Penelitian memperjelas kompetensi itu evaluasi memang bervariasi sepanjang dimensi dan jenis ini. Oleh karena itu, bahwa setiap proyek penilaian harus menentukan fitur apa dari konteks yang dirilis untuk menampilkan kompetensi dan merancang fitur-fitur tersebut ke dalam penilaian metode. Lanjut ke bagian how atau bagaimana. Bagaimana penilaian dioperasikan? Banyak masalah praktis dapat diperiksa di bawah tajuk ini. Misalnya, bagaimana instruksi tertulis, apakah skenario tertulis setara dengan skenario yang direkam, dan lain-lain. Ada dua masalah yang didiskusikan di sini karena paling sedikit mendapat perhatian penelitian penilaian, yaitu kuantitas versus kualitas penskalaan dan kelengkungan penskalaan. Salah satu pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah mengukur item atau keterampilan dalam kaitannya frekuensi atau durasi kemunculannya atau dalam hal kualitas kinerjanya. Jika evaluasi,
maka setiap varian yang tidak dapat dijelaskan dalam peringkat tidak diperhitungkan untuk kompetensi. Itu ada, tetapi dasarnya tidak diketahui. Baik percakapan tanpa kontak mata maupun percakapan dengan 100% kontak mata cenderung dianggap tidak kompeten oleh sebagian besar mitra atau pihak ketiga. Namun, penskalaan jarang mencerminkan kemungkinan kelengkungan ini. Beberapa tindakan telah dibangun dalam kemungkinan kelengkungan dan sistem penskalaan lain telah mengatasinya dengan membuat kontinum evaluasi satu kualitas daripada kuantitas. Masalah kedua yang terkait dengan bagaimana penilaian dioperasikan berkaitan dengan notion dari ambang batas kompetensi. Kompetensi dapat disusun sepanjang kontinum dari pencapaian minimal hingga optimal. Dengan demikian, setiap pendekatan penilaian harus berpakaian apa kriteria akhir dari kompetensi yang harus ditampilkan. Who atau siapa? Akankah penilaian kompetensi dan keterampilan dilakukan oleh interaktan, pihak ketiga, atau keduanya? Beberapa populasi diasumsikan memiliki kemampuan terbatas untuk memberikan referensi sendiri data tentang kompetensi. Cacat mental, sakit jiwa, dan bayi sebagai contoh, umumnya dipandang kurang memiliki kemampuan refleksi diri untuk berkomentar secara valid kompetensi sosial mereka sendiri. Populasi lain hanya dipandang secara sistematis, bias dalam penilaian diri mereka. Misalnya depresi, kesepian, dan lain-lain. Bias dalam evaluasi kompetensi dapat dilihat sebagai intrinsik untuk setiap sudut pandang. Lanjut ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Berbagai peta penilaian, keterampilan, dan kompetensi interpersonal bersifat kompleks. Tapi, wilayah yang dirujuk peta itu pasti lebih kompleks. Medan dari keterampilan interaksi sosial jelas terlalu rumit untuk diselesaikan oleh suatu peta navigasi kehalusannya. Upaya untuk menggunakan landmark di peta sebagai representation of apa yang benar-benar ada, berisiko paling baik dan sangat salah arah pada yang terburuk. Secara khusus, muncul paradigma metodologis yang sesuai dengan hukum Palu. Itu studi paradigma melibatkan subjek dalam skenario bermain peran ketegasan. Subjek respon perilaku untuk skenario ini akan direkam, diberi kode untuk tujuan perilaku, misalnya kontak mata, waktu bicara, dan lain-lain, dan dinilai oleh pihak ketiga lainnya untuk keseluruhan keterampilan sosial. Perilaku kode molekuler kemudian akan dikorelasikan dengan evaluasi molar dan dari keahlian. Studi demi studi menegaskan bahwa semakin tegas perilaku verbal dan nonverbal seseorang, interaksinya semakin terampil secara sosial dianggap oleh pihak ketiga yang tidak terlibat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.